Dan ke Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pegang Pancasila. ya siap. Cek sound. Cek sound. Ya, sok. Ini mau ngaji tadarus nggak atau sudah tadi? Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini sudah terlambat jauh, ya, Bapak tadi menyiapkan bantu Pak Agus. Tahu tadi yang masuk Pak Agus aktif di mana? Dia aktif di Pembina Pramuka, ya, terus Pembina OSIS. Pernah bareng juga dengan Bapak di Wakasek Kesiswaan. Beliau aktif, ya. Dan sekarang ada pameran di kegiatan Pramuka. Perlu ada produk anak yang akan dipamer serta dijualkan. Nah, kesempatan untuk kalian, Bapak sarankan untuk berkreasi di rumah, membuat produk-produk kecil, gantungan kunci, dompet STNK, tempat koin dan lain sebagainya. Gunakan bahan kulit, karena kulit kualitasnya bagus. Jadi kalau buat produk kecil saja itu sudah harganya lumayan, ya. Tidak semua orang paham tentang kulit, ya. Bukan berarti memanfaatkan kebodohan orang lain, ya. Harganya naik dikit gitu. Bilang saja bahwa kualitasnya bagus kulit, ya. Dan banyak ya orang yang memanfaatkan orang bodoh, dalam artinya mendapat keuntungan, dibayar karena ada orang yang belum bisa. Dengan bodoh ya, belum bisa, belum terampil. Kayak Bapak, ya, bukan bodoh juga, bukan tidak terampil. Ada orang yang mau belajar, ya, makanya guru ada. Ada orang jahat, makanya polisi ada. Karena sesuatu hal itu tidak semuanya negatif, tergantung sudut pandang, ya. Kalian cari peluang. Nyamuk bahaya atau keuntungan? Bahaya bagi yang digigit. Bagi perusahaan obat nyamuk dia untung. Peluang. Tumbila, tahu tumbila? Bahaya atau merugikan? Merugikan bagi yang digigit, yang tidak bersih di rumahnya. Tapi bagi perusahaan kapur barus, kapur ajaib, jadi keuntungan. Bahkan bisa mempekerjakan ribuan karyawan di perusahaannya. Dari ribuan karyawan, hidup juga di keluarganya, satu keluarga 3 atau 2 orang, kali aja manfaatkan ya. Nah, sekarang ketika kalian menemukan limbah kulit yang berceceran di mana-mana, kalian berpikir sampah, masukkan ke sampah. Tapi yang berpikir kreatif, ngambil buat produk kecil, ya. Kalau kalian berpikirnya hanya selewatan, bukan berpikir manfaat, ya selesai, disapukan ku paika, dibakar. Sampah kulit di Cibaduyut per kilonya bisa 50.000, serpihan-serpihannya, ya. Nah, Bapak sarankan kalian membeli sampah itu atau mengambil tanpa membeli, ya minimal sampah yang dijual itu menjadi nilai lebih bagi perusahaan, ya. Karena hitungannya sudah hitung di sepatu, di tas dan sebagainya. Nah, nanti kita cari cara menghitung, kok produk sepatu ini jadi harga sekian, ya. Tas ini harganya sekian, ya. Ya, itu ya. Jadi tadi Pak Agus datang memperlambat Bapak, tapi mengasih informasi ke kalian lebih, ya. Kalian harus berpikir positif. Jackson, Samsul sampai bengong ya. Ya, kemarin juga Bapak ketemu sama anak-anak kelas 3 di sana ya. Ada yang kribo, ada yang rambutnya panjang. Nah, kemarin pengkondisian. Dan ada yang berpenghasilan dari PKL-nya itu 5 juta per bulan. Salah satunya Samsudin, ya, kelas
kulit 2. Saya pernah bercerita belum? Pokoknya per minggu dia 1 juta minimal. Ya, itu perusahaannya nyari sendiri. Ada yang si Hisam multimedia, dia sekarang diangkat sebagai tenaga kerja tetap. Pak, ke sekolah kok bisa kerja? Bisa, ya. Hisam gajinya berapa? 5 juta per bulan, belum bonus. Ya. Perusahaannya dari mana? Dia nyari sendiri. Ya. Nyari sendiri. Untuk PKL disyaratkan bahwa perusahaan boleh memfasilitasi transport, gaji, uang saku, dan lain sebagainya ya untuk PKL. Tapi ada ketentuan di bawahnya bagi perusahaan yang mampu atau ada. Jadi kalian ketika nanti cari perusahaan PKL, cari perusahaan yang menguntungkan untuk kalian, ya. Cari perusahaan yang cocok untuk kalian. Mudah-mudahan nanti ada bayaran. Kalaupun tidak, nggak apa-apa, dah. Tidak ada kewajiban ya. Tidak ada kewajiban untuk perusahaan membayar peserta PKL. Intinya ketika kalian masuk PKL itu sudah untung, ya. Sudah untung banyak. Banget. Karena tidak banyak perusahaan yang menerima siswa PKL untuk belajar dan mau ngajari. Ya. Sekolah semuanya ya, bukan kita saja. Ketika ada industri yang mau itu rebutan, ada SMK Tasik, SMK Bandung, SMK yang lainnya, cari satu perusahaan. Kalau telat sekolah atau telat kalian melamar untuk PKL, hilang kesempatannya, ya. Diambil alih orang lain. Sekarang kalian semester depan mungkin ya menjelang kegiatan PKL dari sana, cari industri yang benar-benar cocok dengan kalian, minimal dekat dengan rumah, kompetensinya cocok, terus ya mudah-mudahan dapat gaji dan sebagainya. Cuman jangan berpikir nyaman, enak. Yang namanya kerja ya kerja, ya, banyak keluh kesahnya. Nah itu ya, jadi kesiapan. Tadi ada informasi bagaimana kalian memproduksi barang yang kecil-kecil saja dulu, ya, yang bisa dikerjakan dengan teknik gunting saja misalnya. Ntar Bapak cari dulu ya. Ini yang Bapak buat sederhana, tempat STNK, ya, tempat STNK ini. Sederhana aja. Ini lebih mudah daripada tugas Bapak. Yang Bapak mah kan membentuk 3 dimensi ya. Ini mah pet aja. Pengen yang lebih mudah, contoh ini. Kompetensinya apa? Potong sama masang aksesoris. Fungsinya untuk mengikat kabel, ya. Sesuai dengan desain adalah memecahkan masalah ya. Ini kan kalau ini babaratak, ya. Ketika disimpan di tas, pabeliwut, keikat dengan yang lain-lain. Ini cukup diginikan dan jadi simpel ya. Nah ini pengikat ini saja. Harganya berapa? Kalau di Tokopedia 10.000. 10.000. Kalian beli 1 kilo jadi berapa ratus ya. Harga anggap 50.000, dijual 10.000. Kalau yang imitasi 3.000. Kalau kalian nemukan ada imitasi, coba bikin gitu ya. 5.000 jual, 3.000 sampai 5.000. Tapi kemarin Bapak pernah cerita bahwa untuk jadi produsen dan penjual yang baik ya harus pinter ngomong, pinter nulis. Kalau di Tokopedia kan ada ngomongnya lewat gambar, pesannya lewat kata-kata. Kalau sudah gambarnya bagus, tulisannya bagus, insya Allah tertarik. Kalau menjualnya door to door, harus ya pinter ngomong, ya, pinter merayu.
Yang laki-laki sudah ada pacar belum? Belum. Berarti ngomongnya belum pas. Belum bisa merayu. Indri pernah dirayu perempuan? Pernah dirayu laki-laki? Belum. Nah, berarti pemasarannya kurang bagus. Ya, pemasarannya. Pemasarannya kurang bagus ya. Nah, ini yang laki-laki ya dipasarkan dirinya supaya cewek tertarik. Oke. Bahkan dulu ke bapak ada yang bilang, Pawan mah nyari yang kumaha juga udah bisa ya. Karena udah PNS katanya ya. Tapi bapak nyari yang suka sama bapak aja gitu. Ya kebetulan istri bapak ya beruntung gitu ya. Pertama orang suka sama bapak dia, ya udah terima. Tuh ya. Nih yang perempuan, carilah yang benar-benar. Kemarin bapak bilang bahwa bapak bukan lelaki yang ideal ya, bukan tinggi, ganteng juga enggak, tapi bapak cocok untuk jadi suami yang bertanggung jawab. Nah, kewajiban laki-laki, hak laki-laki itu 4, bapak baru 1. jangan menduakan atau mengempatkan cinta ya. Cukup 1 ya. Yuk unggul-unggulkan wek boga 4. Ya itu ya. Jadi kalau kalian mau sukses, jual diri kalian. Tunjukkan bahwa kalian memiliki, jualnya dalam tanda petik positif ya. Tunjukkan ke teman bahwa saya mampu ini ya. Bahwa saya orangnya bisa diterima sama yang lain-lain ya. Nanti kalau Samsul sudah bekerja, perusahaan itu akan bertanya, "So, ada teman kamu yang ya kualifikasinya sama seperti kamu. Kita perlu tambahan 2 karyawan." Kalau ditanya seperti itu, Samsul mau milih siapa? Iya, temannya milih siapa? Kenapa? Karena deket. Terus kompetensinya bagus. Bagus. Ya, itu. Jadi bertemanlah yang banyak. Ya. Bapak kurang cocok, kurang setuju kalau Anda pintar tetapi tidak banyak teman. Ya. Lebih baik banyak teman, kemampuan standar. Akan lebih bagus pintar, smart, banyak teman. Ya. Contoh Samsul ya. Ketika perusahaannya membutuhkan tenaga kerja, Samsul akan cari yang deket ya. Mual milih nusok musuhan jeung urang, walaupun kompetensinya bagus ya. Tapi musuhan jeung urang mau apa dicoret panggilanna ya. Itu ya. Jadi jalinlah relasi sebanyak mungkin, bukan hanya di lingkaran sendiri, tapi cari di kelas lain, di kakak kelas, di jurusan lain. Kalau sudah berpikir kelas sendiri, ego sendiri, jika katak dalam tempurung, tahunya hanya ini saja. Kalian gaul aja dengan yang lain, gauli kelas yang lain, ya, gauli teman-teman yang lain. Tuh ya, Erpan, Faisal, ada Faisal enggak ada, Faisal yang kelas yang sebelumnya. Ya, itu ya. Jadi dari Bapak ngajinya itu aja dulu ya. Jadi segala sesuatu tidak harus dipandang negatif ya. Segala sesuatu boleh dipandang positifnya tapi berpikir juga negatif ya. Karena aliran listrik terdiri dari positif dan negatif. Kalau positifnya dihilangkan mual caang ya. Tapi Bapak bisa, hanya positifnya Bapak bisa nyala listrik. Tuh hebatnya Bapak ya. Mau coba? Biar kamu bisa pamer ke teman-teman kalian bahwa saya bisa seperti Pak Wawan. Caranya ambil kabel yang merah ya. Itu positif biasanya. Yang negatifnya warna hitam. Kalau yang biru biasanya ada negatif, kalau yang kuning itu untuk ground. Ambil kabel merah yang ada strumnya, hati-hati, harus pakai sendal capit atau pelindung tangan supaya tidak menjadi konduksi tubuh kita. Karena kita ada cairan, ada darah.
Itu bisa kesetrum karena ada darah. Dan kaki kita nginjak tanah. Atau bersepatu atau bersandal tapi basah. Caranya ambil kabel merah ke salah satu titik lampu. Ya, atau masukkan ke pitingan. Yang keluar dari pitingan, tancapkan ke tanah. Insya Allah nyala. Itu. Bapak selepas kuliah, borong pemasangan listrik 2 desa. Karena Bapak di kampung ya, Bapak yang hanya Bapak yang pinter. Membantu orang yang tidak bisa. 2 desa Bapak borong ya. Karena listrik di rumah itu kalau pasang baru hanya 3 titik. 2 lampu dan 1 stop kontak. Yang lainnya kan mau nambah. Nah itu bagian Bapak. Dan belajarnya dari mana? Bongkar yang rumah sendiri. Dimarahin orang tua. Tapi akhirnya nyala. Belajarnya apa? Lihat dari konstruksi yang dibuat oleh tukang PLN. Oh ini ada biru, ada merah, ada kuning, ada hitam. Box yang untuk stop kontak Bapak lihat, oh ini warna ini, warna ini. Box terminal yang untuk lampu ke sana, lampu ke sini Bapak pelajari. Bisa. Nah ketika tetangga Bapak lihat Bapak berhasil masang, cikuan pang masangkeun no abdi so, 1 titik 10.000 itu tahun 92. Kesininya dalam 2 bulan 2 desa itu dalam waktu 3 atau 4 bulan gitu ya, Bapak sampai punya karyawan, tukang bobok nasa urang, tukang masangin seorang. Bapak manaon kawena ngider nyangan order. Duitnya lebih banyak nggak? Lebih banyak. Tukang bobok Bapak dibayar sesuai keinginan Bapak. Tukang itu bayar ya. Siap, itu saja ya dari Bapak pesannya, ngajinya itu. Dan hari ini kalian belajar masih membuat alas kaki pada proses pembuatan nih ya. Ini sudah bagus. Ada sendal laki-laki, sendal perempuan boleh, silahkan. Yang intinya kalian memahami bahwa gambar kerja itu seperti ini. Ya, jadi prosesnya kalian mengambil inspirasi dari berbagai sumber, dari internet, dari katalog, dari pakaian atau sepatu yang teman-teman kalian pakai, atau berpikir kemarin lebaran ya, saya kok tertarik sendal itu untuk lebaran, kok saya lebih merekomendasikan ke orang tua, ke adik pakai yang itu berarti ada alasan ya. Mungkin saja harganya murah, motifnya bagus, desainnya sesuai ya. Nah ini contoh yang ini ada 5 konsep desain untuk sendal perempuan ya. Ada sendal bertali, ini sendal slop ya, selempang ya. Ini slop ya, yang ini slop 1 pita, yang ini slop 2 pita. Yang ini sendal capit ya. Yang ini geus capek. Biasanya kalau gambar terakhir itu geus capek ya, asal aya lah. Nah itu, jadi intinya kalau kalian lagi bersemangat, semangatlah di sana gitu ya. Nah, konsepnya ketika kalian sudah membuat sketsa dari rencana yang akan kalian buat, itu pilih salah satu. Anggap saja ini bisa dari klien ya. Coba Liana, saya bikinkan sendal perempuan untuk istri Bapak yang orientasinya untuk pesta. Nah, Liana memberikan 5 konsep ke Bapak. Ini Pak, desain yang saya rancang karena Bapak tidak memberikan gambar yang jelas, maka saya memberikan 5 konsep untuk Bapak pilih. Ya. Seorang desainer harus siap. Ada yang dipilih semuanya, atau tidak dipilih sama sekali. Kalau dipilih semuanya, Liana senang ya, atau desainer senang. Semua konsepnya terpilih. Kalau salah satu ya syukur ya, tidak harus bekerja lagi. Kalau tidak terpilih, ulah ngotot, Pak orang geus capek, ya 5 ya.
berang puting, jangan sumber dan sebagainya. Harus siap ya, nah kalau dari 5 ini tidak terpakai, kalian harus kerja lagi satu lagi. Jual produknya bagaimana? Beda. Jual produk hasil desain dengan pesan atau kita jual lepas. Kalau hasil desain sendiri bisa lebih mahal dan harga ini dihargai. Per gambar berapa? Ya. Dihargai diri sendiri gitu ya. Jadi ketika ditanya sama Bapak, nilainya harganya berapa untuk ini? Berbeda dengan harga eceran toko. Kayak kalau udah custom itu harus harga desainnya dihitung, harga nanti prototipenya dihitung, sampai produk jadi dihitung. Jadi jangan dihargai yang terakhirnya Pak, harganya sekian, jangan, rugi ya. Bapak pernah ada pesanan membuat ponco, bukan ponco, tenda ya, tenda. Itu Bapak buat sampai jadi produknya. Itu harganya berapa? 10 kali lipat dari harga jual. Jadi karena ada hitung-hitungannya ya. Nah ini misalnya Liana sudah, ini punya siapa ini? Sabila ya. Sabila mana Sabila? Ya. Sabila sudah seperti ini. Bapak belum tahu nih yang dipilih yang mana. Ya, yang dipilih yang mana. Ini sketsa ya. Sabila yang mana yang dipilih? Yang ini. Ini. Nah, yang dipilih yang ini karena Bapak juga menduganya seperti ini, lebih serius pengerjaannya ya. Memang di awalnya sudah berpikir ini. Yang lain-lainnya asal aya. Ya. Akan ketahuan ketika Bapak menerima tugas itu ya, ini mah asal-asalan, asal ngumpulkan tugas, Bapak biasanya lewat. Tapi kalau sudah, wah ini serius nih, Bapak teliti lebih telik. Kalaupun ada kekurangan, Bapak akan sarankan. Gitu ya. Kalau yang sudah asal-asalan mah kenaon disarankan ge. Ya. Karena dia sudah setengah hati. Nah ini Bapak bisa lihat dan kalian juga bisa lihat ya. Nah hasilnya ke sini ya. Ada tampak samping, nggak tahu samping kiri, samping kanan. Biasanya bukan. Sendal itu ada kanan, ada kiri. Di kiri dan kanan itu ada sisi luar, ada sisi dalam. Nah sebaiknya yang dipakai ini sisi luar. Ya kalau satu. Kalau dua sisi luar dan dalam, dua-duanya boleh. Ya karena konsep sandal itu tidak selamanya simetris. Ya kiri dan kanan ada berbeda. Terus yang ini secara anatomi bentuknya sama ya, cuman yang membedakan nah jadi bingung tadi oge ya. Kebetulan terima kasih ya Sabila, jadi bisa menjelaskan. Yang ini bisa dikasih keterangan tampak samping luar atau tampak samping dalam. Kalau yang ini tampak samping luar, samping dalam kelihatannya luar. Kalau yang ini yang ada bunganya di luar, di dalam? Di dalam ya. Maunya di mana Sabila? Di luar kan ya, sini ya. Nah, aksesoris itu ditempatkannya di sisi luar. Nah, pekerjaan setelah ini adalah membuat prototipe. Jadi ketika kalian sudah membuat desain, kalian memproduksi, tapi dalam bentuk model. Model untuk prototipenya bisa menggunakan bahan imitasi, bisa menggunakan bahan yang sebenarnya, kulit ya. Nah, hari ini kalian coba menyelesaikan ini, pilih yang terbaik apapun ya, sambil diberesin dan dipinalisasinya menggunakan garis yang tegas. Kalau masih konsep-konsep ini jangan ya. Bapak harapkan garisnya tegas. Mau manual atau mau dibantu dengan penggaris. Maksudnya manual dibantu dengan penggaris. Nah, kemarin Bapak sudah membuat bagaimana men-tracer atau memperbaiki garis yang masih putus-putus dengan penggaris Spanyol ya, penggaris yang lengkung-lengkung gitu, namanya penggaris Spanyol, atau Bapak kemarin lupa lagi apa ya, pokoknya penggaris kurve ya, penggaris kurve yang ada lengkung-lengkungnya ya. Gunakan spidol atau boksi yang seperti ini untuk mempertegas, tapi untuk di awal kalian pertegas dengan pensil saja dulu ya.
Berikutnya kalau sudah tegas, silahkan kalian rencanakan warnanya mau apa. Bapak akan sediakan pensil warna. Ya. Nah, kesimpulannya hari ini seperti itu. Tapi kalau ditarget sampai jam berapa kira-kira? Nih, biar nanti kita langsung ke pembuatan pola seperti yang Bapak kirim di TikTok dan YouTube. Sampai jam 12 saja lah, sampai waktu istirahat ya. Nanti ke sana kita akan membungkus sulas ya. Langsung mengaplikasikan dari desain yang ini ya. Aplikasikan dari ini. Jadi ini gambar kerja harus kalian miliki kompetensinya agar nanti orang lain yang mengerjakan bisa paham. Ingat bahwa desain itu bukan untuk kalian sendiri. Setelah kalian membuat desain, lalu dikasihkan ke tukang pola. Ada atau tidak ada kalian sebagai desainer, kalau gambarnya pas, bisa dibaca, bisa dibuat polanya. Ya, tuh ya. Jadi hari ini sampai jam 12 dan siapkan berkelompok seperti kemarin ada 4 kelompok ya, ada 4 kelompok untuk membuat polanya. Ya, membuat polanya. Jadi nanti bagaimana membungkus sulas dan menerapkan desain yang kalian miliki. Lebih cepat, lebih baik untuk ini biar nanti tidak ngayai jam setelah istirahat kita buat itu ya, ke praktek dengan kelompok. Liana, sekarang untuk seorang desainer alat yang diperlukan apa saja? Ya. 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 Penggaris ada berapa macam? 3. Penggaris apa saja? Kurva. Ya, kurva atau Spanyol. Ya, penggaris kurva atau Spanyol. Terus penggaris lurus. Ya. Ya. Penggaris segitiga boleh. Ya. Tuh ya. Terus kalau pensil ada berapa macam? 2. Pensil apa saja? Pensil hitam putih dan pensil berwarna. Yang hitam, bukan hitam putih, yang hitam ada berapa jenis? Banyak, ada F, ada H, ada BH, HB, bukan. Ada H, ada B, ada HB, ya. Terus ada F yang paling keras. Nah, untuk kalian sering digunakan jenis apa? B, paling 2B ya. 2B itu cocok untuk kalau dulu ya, zamannya ngisi UN pakai pensil 2B ya. 2B ya. Kalau yang lebih hitam lagi ada 11B, 12B kesananya ya. Yang paling tidak hitam B, yang paling keras H, atau yang waktu SD itu HB ya, bukan BH, HB ya. Nah itu kalau untuk pewarnanya desain itu bisa banyak ya. Di sini hanya Bapak sediakan pensil saja supaya tidak merusak ini ya, tinggal pilih warna saja. Sebenarnya ada spidol, ada cat poster, cat air dan sebagainya. Ya, nanti untuk pewarnanya desainnya boleh kalian gunakan apapun. Tapi di sini untuk pengenalan desain cukup menggunakan pensil. Cek sound. Cek sound. Siap ya. Serius penudutan anggar sih itu mas arewai, tapi tidak naon ya, nanti dikasih tahu. Itu dari Bapak, ada yang ditanyakan? Cukup ya. Kalau cukup silahkan kalian. Nah ini contoh yang dapat bayaran dari PKL 5 juta, nggak mau kalah sama MM Samsudin namanya ya. Perusahaannya nemu sendiri dan ngelamarnya bukan sebagai PKL, sebagai karyawan dari perusahaan yang membuka lowongan kerja. Orangnya gila kerja di perusahaan yang satu, tidak ada pekerjaan, nyari lagi ya. Tapi kalian mah jangan, cukup satu perusahaan aja yang terbaik. Ada yang tanyakan lagi? Samsul ada yang tanyakan? Desiana, Liana, Sabila, Fitri, siapa? Risti, Gita, Indri, ada yang tanyakan? Agia mana? Agia, terus banyaklah semuanya, tidak Bapak sebut-sebut satu-satu ya. Bapak sambil ngapalkan. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian siapkan pensil warna,
penggaris kurve atau yang tadi disebutkan oleh Liana. Silahkan berkelompok untuk saling mengasih tahu bagaimana cara menggunakan kurve atau penggaris Spanyol. Yang sudah diajari sama Bapak itu siapa? Angkat tangan. Satu. Terus yang perempuan kemarin sudah Bapak ajarin ya satu. Ya itu. Yang lainnya sebenarnya lupa mungkin atau nggak mau disuruh sama Bapak jadi asisten ya. Siapa yang itu? Fitri, siapa? Salsa. Terus yang belakang? Ya, ya. Ya, siap ya yang 3 orang nanti ngasih tahu cara penggunanya. Kalau mau langsung ke narasumber, boleh ke Bapak langsung ya. Itu baru manual. Bapak nanti akan kasih contoh cara membuat dari sketsa ke komputer, digitalisasi. Karena nanti kalian harus hidup dengan komputer ya. Jadi kalau manual pakai itu kemampuan dasar saja. Nanti Corelnya harus bisa. Itu saja dari Bapak, silahkan berkelompok dan menyiapkan alat-alatnya. Sampai jam 12 kita menyelesaikan desain. Syukur-syukur bisa berkurang ya. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akan tetap di sini, di lingkungan sini, tidak akan kemana-mana. Silakan berkelompok sesuai dengan yang dibentuk masing-masing ya. Praktisnya nanti kelompoknya bekerja di setelah jam 12. Silakan. Bapak, aku mau bikin yang kayak gitu juga. Sok. Ya, bikin sketsa 5 ya. Bikin sketsa 5. Ini dibagiin. Iya, dibagiin sama. Bikin sketsa 5 baru dibuat ini contoh-contohnya ya yang kakak kelas kalian. Sok, dibikinlah sketsa 5 di kertas, ambil kertas ngambil di sana. Iya, di tengah video. Ini yang sorangan lebih mah dikegak. Aduh, Dita. Ini antem luarnya. Sepilipin. Si bapak Sok, ambil. Ini piring yang mana nih? Nah, berikutnya anak-anak sudah menyiapkan dirinya dan kelompok untuk melakukan kegiatan praktek membuat desain sandal ya. Nah, rencana berikut desain sandal yang dikelompokkan 5 itu nanti akan mereka pilih sebagai, anggap saja sebagai tim desain. Nanti ada salah satu yang dipilih untuk dijadikan produk unggulan dan diproduksi oleh mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini yang mana ya? Bapak sok bebas. Lah itu nggak ada dasar ya. Kita mah tegel. Banyak pintar. Bila ih. Baik. Itu kenapa
Kalau yang ini udah mana Pak? Kalau Sok dipilih salah satu yang terbaik. Kadang kudu nu alus, kudu yakin alus. Jadi bikin 5 teh dipikir 100% ya. Jadi nanti dari yang 100% 5 teh pilih salah satu yang terbaik yang akan dijadikan produk. Ulah asal kan. Nanti kalau kalian sudah berkelompok, anggap saja kalian sebagai tim desainer dari sebuah perusahaan ya. Dari 5 desainer atau sesuai jumlah kelompok, nanti berdiskusi desain siapa yang paling bagus dan layak untuk dijadikan produk ya. Nah itu kerjaannya desainer itu seperti itu. Bergabung dalam sebuah tim, kalau di industri namanya HRD ya, tim pengembangan. Jadi buatlah sketsa sebaik mungkin